pun ngagem kuncine kemusyahadah dzikir nang Allah dereng. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ingatlah, mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil apapun bisanya bergerak, hanya Allah yang menggerak. Lah Allahnya di mana? Al-Hadid ayat 3 Allah katakan huwal awwal wal akhiru wadz-dzahiru wal, dialah yang di awal dan di akhir, dan dialah yang di dalam dan di luar diri Anda. Loh kok gak roh aku? Kuncine mergae durung digawa. Ada dzikir jahri, dzikir jali, ada dzikir khafi, ada dzikir hakiki. Hakiki ini kalau kita ngacu di dalam Al-Qur'anul Qadim ayat 256 surat Al-Baqarah, itu yang disebut dzikir sirul asrar. Dan atau di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 atau 78 itu munculnya adzikru bisiril asrar. Itulah zikir hakiki. Pun nanti kepanggih dereng. Nek dereng nglampahi lah gitu otomatis. Ya nopo awak desa numpak sepeda motor durung duwe sepeda motor. Gurangen-angen. Ya Allah ya Rabb, sepeda motor ya Allah. Lah ngoten ta? Baru nek sepeda motor teko, latihan sepedaan, baru sepedaan motor. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi sampean ojo kemelinti. Tahu kemelinti? Janji dulu. Nek sampean wani njaga gak kemelinti, kula paringke. Tahu kemelinti ta? Kemelinti niku rumangsa luwih apik katimbang liyane. Ini kemelinti nek cara bahasa Mojokerto. Wahai orang-orang yang sudah hatinya mendapatkan warid dari Allah, jangan kau maido orang yang masih wirid, orang yang masih di wilayah zikir, jangan. Karena itu prosesnya ada di situ. Syariah, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Diproses sendiri kita oleh Allah. Diproses. Begitu juga kalau sudah mendapatkan warid. Lah, warid itu datang karena jenengan istiqomah ing dalam berzikir. Karin delok zikir yang bagaimana? Kalau zikir sampean ikut zikir khafi, mongko masuklah sampean waridnya di dalam alam mukasyafah. Pun nggih, kula tulis nggih. Kok enak lah ngaji ambek kula niku. Ya tak tulis sampean nggo tak pulpen mboten? Waduh iki. Wis dicatet ning nganti mawon ya. Sik ta iki prosesi derek. Kita dikenalkan Allah di dalam Al-Quran tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, itu di syariat. Akhirnya disebutlah zikir jahri, ya, diucapkan di lisan, yang artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Oke, syariati. Thariqah masuk la ilaha illahuwa. Munculnya adalah zikir sirri, ada yang mengatakan khafi atau ismuddad. Terserah sami mawon, gak usah kegeran. Sing iko ngomong jahri apa sirri, si B khafi, terus si C
Ismudar. Oh, udah gak usah gegeran, gue ngarakno gak tutuk-tutuk yo. Di dalam thariqah manapun yang muktabaroh gak usah gegeran. Semua itu jalan, dan jalan thariqah itu untuk menuju dan bertemu Allah. Anek gegeran terus gara-gara siji merek ya gak tutuk-tutuk sampai akhirnya menimbulkan hasud nanti ya, hasud. Pinter nafsu iku mlebu nang guru dihasud. Wis. Nanti udan amri. Dereng nggih. Dereng. Bon. Khofi. Niki cara prakteknya di dalam thariqah ABC macam-macam. Ada yang lewat napas Allah diucapkan di dalam hati. Silahkan. Semua itu proses kita masing-masing. Kula mulai tahun 76, Pak. Zikir niki. Di thariqah Nasabandiyah. Langsung di beat Abah sendiri ketika saat saya ibtidak kelas 4. Udah berapa puluh tahun. Tanya tentang kunci nggak boleh. Alasannya apa? Sederhana. Birriyadati wal adhkar. Kata ayahanda, kuwi cek gelem rekoso tur gelem terus menerus berzikir siriniki. Mohon maaf, dulu iku kula pernah awak kula niku kuru koyok nika lho, Datuk Maringgi. Tahu Datuk Maringgi? Lah piye, Pak? Kula ajenge ngunjuk kopine ngucap Allah. Mboten sida. Ajenge melampah ngeten ketemu semut-semute zikir. Pun mboten saged kula nyoba. Mboten saged obah. Sampai sedawa ya makhluk tumbuh-tumbuhan ini bertasbih dan berzikir. Kula tambah pusing. Bah, kula niki piye kaya ngene iki? Mboten wis ta, nganu to. Wis nganu to iku Gusti Allah sendiri yang membimbing. Ning ora dituturno kuncine, ngoten lho. Kunci ke babul musyahadah enggak dituturno karena alasannya birriyadati wal adhkar. Siji ning kok ben gak ana fitnah. Ngoten. Nggih, manut mawon. Pun wis kula mboten ngomong sejarah wis. Ngomong bicara tentang pelajaran kita. Makanya saya rawuh di sini, dirawuhkan Allah di sini menawi apabila bisa diterima alhamdulillah, bila mboten nopo estu. Sebab Allah katakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Al-Baqarah 256. Ingatlah, ini ajaran walaupun sebagai kunci kemusyahadah itu enggak ada paksaan bagi siapapun. Silakan sing purun, silakan sing boten purun. Jadi enggak boleh disalahni. Karena proses kita masing-masing. Kalau jenengan terus berzikir, tatkala zikirnya itu dihua, maka warid sampean iku akan membimbing. Warid ya. Masuk di dalam alam muka syafah atau makom mukasyafah. Pun alam makom mawon, masalah di dalam makom mukasyafah niku wonten pirang-pirang alam, malakut, jabarut, lahut dan sebagainya. Apa alam mukasyafah itu? Alam di mana ruhaniyah sampean iki dibukakan sir Allah tentang gaib makhluk, termasuk bertemu para malaikat, bertemu jin, bertemu iblis, bertemu para kekasih
Allah, malakut, jabarut, lahut, bahkan sampai ditemukan Allah di dalam satu alam yang disebut alam barzah, alam neraka, alam surga. Aku takok, tujuan sampean kali kula Solo iku ketemu Allah, ingin ketemu Allah, apa kepingin ketemu makhluk? Allah dah sepakat. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita berzikir sir, itu endingnya kita akan masuk di dalam alam mukasyafah dan kita ahli kasyaf. Nyun sewu. Termasuk di dalamnya ahli kasyaf itu penuh karomah, Pak. Jenengan rawuh. Apa yang menjadi unek-unek sampean yang mau sampean haturkan kepada si ahli kasyaf? Sudah tahu. Jadi sebelum jenengan mengutarakan, maksudnya sudah dijawab. Ya sing sabar, nek bojomu ngaplokan. Padahal arepe matur mari dikaplok bojone. Kaget to jenengan? Loh, Mbah Yai kok ero? Akhirnya sampean gawe kesimpulan, oh wali bae. Lah ngoten nggih. Lho, kok dhisik. Tentang wali cirinya bagaimana nih Al-Qur'an? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak sedikit pun menyentuh di dalam jalur maqam mukasyafah, enggak. Di dalam maqam mukasyafah ada karomah yang namanya toyul ardi. Tahu toyul ardi? Ngelempit bumi. Jadi Mojokerto, Boyolali, Gursak Jangkah. Gak butuh kendaraan, kita ini mboten butuh. Mak plek niku kasyafah. Kasyaf. Bahkan Allah memberikan kasyaf terhadap seseorang yang dikehendaki akan tahu apa yang akan terjadi. Niku masih kasyaf loh Pak, hati-hati. Hati-hati. Lah, zikir sir niku akan menarik ruhaniyah kita di dalam alam mukasyafah. Alam kan ada 3. Muhadharah gini alam kasunyatan jenengan alam kasar niki gitu. Mukasyafah kebukai makhluk gaib, tinggal 1 alam musyahadah. Kebukai yang tadinya Allah itu gaib buat Anda alias gaib tidak tahu, belum bertemu, akhirnya Allah itu nyata. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jenengan iki bundelane kari bagaimana caranya kunci kula wusul. Wis tak kei waktu mung 40 dina tok. 40 dina tok. Seperti beliau Nabi Musa alaihi salam. Sampai jangan berdakwah, jangan berdaulat, yo nek Nabi Rasul isok langsung lawak dewe mantan pendosa. Gak ngaten nggih. Allah bagaimana? Antara Allah dulu dengan Allah sekarang sama ndak? Sama toh? Sejak kapan Anda membatasi kekuasaan Allah? In arada syai'an ayyakula lahu. Sampai ojo pesimis walaupun nasab kita itu nasabe turunane begenggek. Mohon maaf nggih. Kalau dikit terang-terangan mawon. Ojo pesimis. Sebab Allah itu di dalam Al-Qur'an terkait masalah kewusulan, terkait masalah perjalanan menuju dan bertemu Allah itu tidak sama sekali bicara nasab atau dzurriyyah. Subhanalladzi asra bi 'abdi isim nakirah umum, hamba. Jenengan hamba bukan? Nabi Musa hamba bukan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba bukan? Lah, sampai ditegasno Allah dalam surat Al-Kahfi, Rasulullah disuruh untuk berkata terhadap para umat,
Kul innama ana basyarum mithlukum. Muhammad katakan apa yang dikatakan oleh beliau atas perintah Allah. Innama ana, iki Rasulullah, sesungguhnya saya iku basyarun, manusia, mithlukum, sama dengan dirimu. Apa pengertiannya? Makhluk syahidnya ayat itu gini, Pak. Rasulullah tidak pernah berfatwa pada saat itu terhadap umatnya, sahabatnya untuk menyembah Rasul. Tidak. Untuk memuja, memuji terhadap Rasul, tidak pernah. Kan jelas sudah. Alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung dateng. Lah. Jelas? Artinya ruhaniyah kita itu, Pak, ojo nyembah makhluk, ojo mujo makhluk, mujo mung Gusti Allah. Kalau secara jasmani loh ya, taklim kita, taklim muta'alim kita nggak apa-apa, wajib terhadap guru, terhadap masyayikh kita, tapi sebatas jasmani. Tapi ruhani harus tetap pada Allah. Inilah kesempurnaan keislaman kita. Udkhulu fisilmi kafah, Al-Baqarah 208. Masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Syariat yoyo, thariqah yoyo, hakikat yoyo, nuju makrifat. Wis, nek wis nuju makrifat, sedo gak apa-apa. Tahu sedo? Isdet, silahkan. Zaman sik guyang-guyu, sik mau sih an. Aku yakin sik mau, karena belum tahu kunci nanti. Lihat surat Az-Zumar ayat 54. Ayo sing di Google dibuka. Az-Zumar 54. Bagaimana Allah mengancam kita ketika saat di dunia kita tidak lekas berthariqah, berhakikat sampai bermakrifat. Dibuka. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Lekaslah kau kembali kepada Allah untuk bertemu. Dengan begitu wa aslimu lahu, kau akan bisa tawakal, pasrah diri dengan sempurna kepada Allah. Hal ini lakukan min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Paham? Kalau ini tidak kau lakukan sampai kita akhir hayat, hatta idza apa? Ja'athum as-sa'ah bagdatan, maka apa yang terjadi? Summalatun sorun, ruhaniyah kita tidak akan pernah ditolong oleh Allah untuk kembali bertemu Allah. Wa inna ilaihi rajiun, mandek. Kalau jasmani ditolong dulur dari tanah kembali ke tanah, tapi ruhani dari Allah kembali ke Allah nggak bisa. Terhalang oleh sesuatu. Apa yang menghalangi Pak Fa'yu? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawat. Wis angen-angen. Makanya kalau takok, sisa umur kita tinggal berapa, Bos? Nggak ada yang tahu, kecuali mereka yang ada di kasyaf. Tahu, sok jam-jam ini, dino iki, tahun iki, bulan iki, aku mati. Iku sing ahli kasyaf. Tapi itu bukan tujuan jenengan. Tujuan jenengan adalah untuk masuk bertemu di alam musyahadah terhadap Allah. Wis, kasyaf iku gak usah sampean goleki, gak usah. Kesawen. Ya nek umurin nutut, nek gak nutut. Di situ Allah katakan, jikalau kembalimu kau menunggu hari kematian, baru kembali ke aku, kata Allah. Wa inna ilaihi rajiun,
Summala tunsorun, tidak akan pernah ditolong Allah. Artinya mafhum mukhalafah ayat ini adalah siapa yang sudah kembali bertemu Allah walaupun 1 menit, walaupun di makom musyahadah. La nafi di dalam ayat itu tidak ada. Di situ kan terakhir ayat kan ada gini, Pak. Summa la tunsorun. Mereka yang kembali menunggu kematian tidak akan pernah ditolong Allah. Naudzubillah min dzalik. Tapi ketika Anda kembali, Anda lewat sudah masuk thariqah, zikir sir, terus dibukakan berikutnya nanti. Nah, akhirnya sampai bisa bertemu kembali kepada Allah. La nafi niki dicorek. Kemudian tunsorun, jenengan iki ditolong Allah. Lah nek niku Gus, kula pun ngamalno zikir sing sampean sebut tapi belum ketemu Allah terus nuju mati, ya napa? Iki pitakon nggih. Ngene, Pak. Ana wong sing ngrepotno Allah, ana sing ndak. Wong sing gak ngrepotno Allah budal dhewe. Kalbargi kata Rasulullah seperti kilat. Sing ngrepotno Allah iku dijemput Gusti, dibimbing Allah dhewe. Aku takok, jenengan pengen ngrepotno Allah mboten? Padahal bendino jenengan kali kula dilayani Allah. Ambekane gak ditokne Allah, dikeluarkan Allah saged keluar sendiri? Darah mengalir apabila tidak dialirkan Allah nggak bisa ngalir sendiri. Jenengan songko omah tekan kini dari rumah sampai di sini, manakala tidak diperjalankan Allah sampai berangkat sendiri ke sini, bisa mboten? Aku takok saiki. Jenengan mang elengah nek sing nglakokno jenengan iku Allah ning awak sampean. Kok meneng? Mang kompak saiki kok meneng. Dereng mboten eling. Lah ngoten ta? Apa sebab? Jawabannya cuma sederhana. Karena jenengan mungkin kula husnudzon mawon, wis muga-muga jenengan pun nggawa kuncinya zikir ini. Nek durung ya tak omongke. Mpun apa dereng? Pun ngagem kuncine kemusyahadah zikir nang Allah dereng? Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ingatlah, mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil apapun bisanya bergerak, hanya Allah yang menggerak. Lah Allahnya di mana? Al-Hadid ayat 3 Allah katakan huwal awwal wal akhiru wadz-dzahiru wal, dialah yang di awal dan di akhir, dan dialah yang di dalam dan di luar diri Anda. Loh kok gak eruh aku kuncine mergae durung digawa, sampean mlebu gedhong gak digawani kunci, tahu isi gedhong? Mboten tahu. Saya sering diundang Jatman, kumpulan thariqah Mutakbaroh di wilayah Jawa Timur, Kediri, Madiun, Jember. Hanya ini. Estu. Kula nggih sanjang, saya nggih berkata, nek kersa monggo diagem, diamalke nek ora ya ora. Lah ngageme tidak harus meninggalkan kebiasaan zikir sampean zikir sir itu ndak. Kula angsal tangklet jenengan sedina suwengi dikongkon zikir sir iku pirang ewu? Hah? Huwailah, hu Allah dalam hati bukan la ilaha illallah. Mboten sing ning ati, ning jero ati mboten ning lisan. Allah niki lho. Berapa ribu? Satu hari satu malam. Sembarang nggih. Enak sampean kula 20.000. Waktu zaman dulu 20.000. Jadi mboten kok bermangan. Artinya mangan iku tetap harus
berzikir. Abah kula biyen iku wis kejem. Kurang limong nanti sambok kali njalin. Insyaallah. Itu pendidikan dulu Pak ya. Kalau pendidikan sekarang mboten asal nyambok-nyambok niku mboten asal. Nah, kena undang-undang perlindungan anak nggak boleh ya. Pun. Terus zikir yang ketiga adalah lagi pun sampean gecoki. Sampean buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Kalau enggak 87 78, saya lupa. Allah didik kita lewat Rasulullah terkait masalah zikir hakiki. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntum minal. Ini terjadi terhadap Nabi sinten? Yunus. Nabi Yunus iku diuntal iwak nun. Suwene ulama khilaf. Iwake yo gedene sak pira yo ulama khilaf. Wis sing penting iwake gedhe tur suwe. Artine iku jenengan dikengken kholwat. Dikengken suluk terus menerus. Kalau kita bicara anta, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali engkau. Anta, nggak pun dekat toh? Dekat. Mukhotabnya anta, dekat sudah. Daripada huwa, mohon maaf. Tapi sampean gak oleh ngelokno wong tasik wonten huwa lho ya. Proses, semuanya ada proses. Huwa iku proses kita dia. Allah yang pertama tadi la ilaha illallah masih nama. Huwa dia. Berarti dia kita diajarkan sifat-sifat. Kita mengatakan dia karena kita sudah dididik tentang sifat-sifat. Anta lewis di depan pun. Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid. Allah iku wa nahnu aku lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Pundi Pak urat nadi? Kok Allah itu lebih dekat? Sampean ojo menggunakan ainul basariyah ini, mata dohir, tapi harus memakai ainul basirah, mata hati. Orang Jawa matanya ruh. Terus bagaimana caranya? Ini yang perlu kami sampaikan. Lah di dalam zikir la ilaha illa anta mengeluarkan rekomendasi yang disebut sirrul asror. Kalau ini hikam hakiki. Zikir hakiki. Keliru Pak. Zikir hakiki. Apakah harus dibunyikan la ilaha illa anta? Enggak. Zikir itu di dalam telenge ati, tahu teleng? Oke. Di dalam hati ada hati lagi. Iku sing kula sebut teleng. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya kalau berkata masalah segumpal daging, bila mana itu rusak maka rusak semuanya. Jikalau itu baik, baik semua. Maksudnya segumpal daging itu adalah kolbun, hati. Tapi bukan hati seperti hatinya PT, hatinya ayam, hati bukan. Ternyata dijawab al-qalbu ay ar-ruh. Ini manusia ada dua, jasmani dan rohani.
unsurnya ada di situ. Maksudnya zikir itu tidak jenengan ucap la ilaha illa anta, bukan. Baik secara lesan maupun hati tidak diucap, diem. Di dalam Sirul Asrar itu ada 3 pintu, Bapak. Su'aul Basyirah, yang kedua Ainul Basyirah, yang ketiga Hakul Basyirah. Iki basa Qur'ane, basa kitabe ngoten. Apa harus diucapkan Su'aul Basyirah? Tidak. Terus maksudnya bagaimana diem Anda itu? Su'aul Basyirah itu adalah nur cahaya iman, bahwasanya apa yang muncul dalam dirimu atau makhluk di luar dirimu itu tidak datangnya dari kita. Semua itu dari Allah. Buktinya la haula wala quwata illa billah. Sifat sesungguhnya kita sebagai makhluk tidak punya daya upaya apapun, kehendak, kudrat, iradah apapun nggak ada, nggak punya. Wala quwata, dan kekuatan untuk bernafas, kekuatan untuk melihat, mendengar, apapun yang terjadi pada diri hamba ini sifatnya la haula wala quwata. Lah kok muncul gerakan, muncul itu datangnya illa bil. Kabeh iku iso maca tapi prakteke ora ono. Karena apa? Jenengan boten melakukan dzikir Sirul Asrar. Di tahap pertama Su'aul Basyirah, merasakan, mengimani apa yang terjadi pada diri jenengan, semua itu Allah yang melakukan. Sing gerakno sampean kali kula sebagai makhluk semua alam, mulai jagat etan sampai jagat kulon, walillahil masyriq wal maghrib, fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau bertempat, dimanapun kau melakukan, semua itu di depanmu ada wajah Allah. Engko sik durung nonton wajahe, saiki ngimani dhisik. Yun sewu, kok ora ning Allah ning awak sampean, njaba sampean, gak mungkin bisa sampai di sini. Gak mungkin kita akan bisa bertemu, gak mungkin. Rasa iman di dalam hati yang seperti ini jatuh di wilayah inilah banyak manusia yang lalai. Kalau bicara kita dengan lesan la haula wala quwata illa billah, semua bisa. Tapi untuk praktek sesungguhnya ayat itu jarang yang mau. Kecuali ini, mereka sudah mengauratkan, mewiridkan zikir Sirul Asrar, yang zikir itu tidak ada putusnya. Buka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26 bagaimana Rasulullah ketika saat berzikir tersebut. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore, sampai pagi lagi, beliau ruhaniyahnya selalu berzikir mengingat dateng Gusti. Ingat iku dari bahasa segi lugat eling, secara istilah ingat, menyadari, sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi itu datangnya dari Allah. Caranya ya nopo? Ketika sampai melantungkan dzikir sir atau dzikir jahri, sertakan Sirul Asrar di pintu pertama. Jenengan contoh niki. Ketika dzikir la ilaha illallah nafi isbat, jenengan iki bisa membaca itu kalau tidak ada Allah dalam diri jenengan. Bisakah lesan ini berzikir? Enggak bisa.
Artinya ketika kita berzikir jahri, sertakanlah sirul asrornya, hanya karena Allah lah semua ini terjadi. Lagi naik zikir siri, begitu di dalam hati sampai keluar masuk hu Allah, sampai sertakan sirul asror. Apa? Iman, rasa yang mengeluarkan napas keluar masuk itu ya Allah sing ndi. Nanti sampean dibimbing dhewe. Sing penting sampean iku sudah jatuh di su'aul basyirah. Merasakan, mengimani hati ini hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang memperjalankan, hanya Allah yang menggerakkan apapun. Kalau ini sudah dianggap cukup oleh Allah, maka warid diturunkan di dalam hatimu untuk mengusir penjajahnya ruh, yaitu nafsu. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bis. Nafsu iku ngejak lali nang Allah. Warid mengusir nafsu di dalam dirimu yang ngajak melalaikan Allah. Dengan sendirinya warid itu nanti akan bekerja sesuai dengan apa perintah Allah. Setelah nafsu itu hengkang dari jagatnya ruhania sampean, maka disitulah ainul basyirah, cahaya makrifat dijatuhkan di dalam hatimu. Akhir dong di dalam laisa kamislihi syai'un. Sampean gak kena bayang Gusti Allah gede dawuh ora jenggote ngono piye? Ora kena ngono kuwi. Paling tidak ati sampean iman subhanalladzi zat hidup dalam dirimu itu yang memperjalankannya. Udah, nanti Allah sendiri yang meletakkan panjenengan itu di makom musyahadah. Kalau sudah jatuh di ainul basyirah, maka inilah Bapak Ibu makrifat. Makrifat terbagi 3. Golongannya musyahadatul fana, wa kamil, wa baqo. Ada 3 di sini. Mahfud dengan maksum pun itu ainul basyirah. Lah sing mesti nek pun dumugi ainul basyirah, melihat, bertemu, otomatis hakul basyirah menyatakan. Laksana gini Pak, nyun sewu nggih, mohon maaf. Niki korean ya. Tak logika ning ngene. Korean ini lamuno tak tutup. Jenengan gak ketinggal toh? Mboten. Sami. Sampeyan tak kandhani. Pak Bu, sing ketutup iku korean. Ini ada golongan 2. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadz-dhalalah. Wis tak tutup kupluk. Ya. Satu golongan yang mau menerima hidayah, satu tidak mau. Ketika saat jenengan diperintahkan ning thariqah, ada yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak mau. Karena sibuk dengan urusan-urusan dunia, nggak mau berzikir. Kalau sudah di thariqah, mudah, Anda pasti akan menerima zikir berikutnya sebagai kunci, karena ini yang menjadi tujuan sampean yang sampean cari selama ini. Laksana su'aul basyirah itu jenengan sudah saya kasih tahu Pak Bu lewat surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu gak ada Bu Pak, ning jero sampean yang jobo sampean mulai kepanasan jongor ayo. Ya apa iki diterus nih mboten? Apa tak simpel mawon? Disimpel mawon ah? Wis simpel mawon, mesake nggih ngapunten. Iya nek sing nggon adem kene penak. Lah sing kados koyo ngoten niku ngeten-ngeten. Ngapunten Pak nggih ingkang kuwadah, meni wis gak ketemu ae kok ngene. Pun.
Allah wujudnya sudah sampean kasih tahu bahwasanya Allah itu di dalam dan di luar. Sifatnya Allah kita sudah dididik sifat sifat 20 itu yang terbagi menjadi 4 ya dah. Sifat wujud ada di sifat nafsiyah Allah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Oke, seret tak kandani. Bu, Pak, Gusti Allah itu ono awak sampean yo ning njaba sampean. Dengan itulah semua dunia ini bisa bergerak. Wis. Oke. Sampai ada di la ilaha illa anta sudah merasa bahwasanya itu dekat. Kata Rasulullah tentang ihsan anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah menghadap seakan-akan itu kau bisa melihat Allah. Anta seakan-akan. Anta yo ada ana bulian masih ada jarak. Belum dikatakan makrifat. Ketika saat di Su'aul Basyirah sudah iman. Kalau di dalam goblok itu ada korean, sudah iman percaya, tapi belum tahu nyatanya wujudnya korean. Akhirnya seiring berjalannya jenengan dzikir Su'aul Basyirah, Allah akan menarik jenengan di pintu kedua yaitu Ainul Basyirah, bertemu Allah atau melihat Allah ning sarate. Iki kudu ngalih dhisik. Nyata mboten? Niki napa? Kira-kira kula ngomong, Bu, bukan korek ini onde-onde. Percaya? Mboten, karena sampean sudah hakul basyirah. Sudah iman sampean, sudah ihsan, sudah makrifat Allah. Maka ketika saat sampean ditipu nafsu, nyun sewu, sepedaan motor, ada mobil nabrak, dung, sampean ditipu nafsu, sing nobro iku makhluk, gak percaya, jelas sing nobro Allah, saged muring-muring ngeten iki, mboten saged, karena sampean sudah makrifat, tidak melihat makhluknya yang berperan, tapi melihat Allah sesungguhnya yang menjadikan makhluk itu bisa bergerak, bisa menabrak. Akhirnya napa? Mboten totalan, Pak. Mesti ngene. Jenengan mboten napa-napa. Mboten. Padahal sampean parah. Jenengan mboten napa-napa pun karena melihat Allah lewat ujian musibah. Jare wong iku, Pak, njok genti pinton. Pun mboten kersane. Wong sing nobrok kula niku Allah. Kira-kira gak gegeran gitu niki. Geger. Itu di dalam hati. Orang ini mesti heran. Lah iya, wong ketobrok sikile dingklang. Pak tak tambakno gak gelem. Wong gendeng mbeke. Ngoten nggih. Padahal sing gendeng ya kuwi. Nyapa Gusti Allah nyoto hakul mubin kok ya ora ya wis titik jawabane wonten mriku. Ya gak krasa dulur nek ngaji ngene 4 jam. Moro-moro remak ngono. Nggih. Nggih, kula niku paling ngaji paling sedikit iku 1 jam. Paling sedikit. Kecuali nek ngantenan kula taker 10 menit ngoten tok. Sakno kemantene selok kelon. Kemanten anyar iki lho, selok kelon. Wis tak mirim mawon. Pun. Kalau sudah hakul basyirah maka dijawablah di dalam surat Toha ayat 14. Buka. Innani anallah la ilaha illa ana. Surat At-Toha, surat Toha ada. Surat Al-Anbiya 25 ada. Anbiya 25 memberikan penegasan bahwasanya Rasulullah tidak akan dijadikan Allah sebagai utusan yang terakhir manakala dia tidak mau menyampaikan maksud dan mendidik maksud tauhid la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hei Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelum kau
termasuk dirimu, kecuali harus mengemban amanah menyampaikan maksud la ilaha illa ana. Itu loh makrifat. Jadi yang muncul innani anallah dalam dirimu itu bukan dirimu, karena dirimu sudah tiada, kopiai sudah nggak ada. Inilah yang menutup dirimu duniawiyah makhluk-makhluk itu, sehingga dirimu ainul basiroh mata hati itu tidak bisa memandang Allah, memandang kubluk sami. Terhijabi ati kula ambek wong sinubro makhluk. Akhirnya gak iso melihat Allah. Itu. Caranya bagaimana untuk menghilangkan hijab tutup di dalam hati sampean, gempuren ruhaniyahmu dengan dzikir sirul asrar, didorong dengan dzikir sir atau dzikir jahri. Paham? Wis, mboten kata-kata. Ini kurang lega ya. Ya mengke disambung maneh. Mesake sing panas sih lho. Aku juga bisa merasakan kau panas sih. Ngapunten nggih. Estu. Pun adakah dalilnya hujjah tentang masalah pertemuan terhadap Allah? Dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Pena Al-Kahfi 110. Dua syarat jenengan ini untuk bisa bertemu Allah, wallahi billahi bisa. Walaupun jenengan diantara kita keturunannya begal, ahli maksiat, ahli pendosa, saged, ojo pesimis. Barang siapa wa man kana yarju liqa rabbi, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, hei wong Islam Allah, maka pertama fal ya'mal amalan sholihan. Ini penting Bu, catat Bu. Amalan sholihan. Fal ya'mal amalan sholihan. Jatuhnya amalan sholihan di mana? Ruhaniyah. Ruhaniyah yang dikatakan amalan sholihan, melakukan perbuatan yang bagus ketika ruhaniyah iki berzikir. Nek amalan sholihan yang jasmaniyah, jenengan iki jasmaniyah, sholat, zakat, poso, haji, laku-laku kang becik, itu amalan sholihah jasmani, sudah ditata di dalam hukum syariah, thariqah, di dalam ruhaniyah ditata Rasulullah di dalam hukum hakikat. Ada mana? Surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin bertemu Allah, jikalau kau ingin cintamu diterima oleh Allah, ikuti Muhammad. Akhirnya Rasulullah dawuh, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti yang bagaimana? Jenengan harus sempurnakan Islam kita, syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Inilah Rasulullah. Kalau mau mengikuti Rasulullah teladannya seperti ini, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Walaupun jenengan pendosa, nyun sewu, bandawi no sobone lokalisasi, luput lokalisasi, lepas lokalisasi, nyun sewu, ngutili barangi tonggo. Wih nyawa long wis. Pendosa toh molimo. Hai. Nek gak ngono adang gak mateng-mateng. Dadu niki lho, Pak. Dibuka ditutup, dibuka ditutup. Iku wong adang gak mateng. Bagaimana dosa-dosa saya ketika saat sebelumnya itu wa yaghfir lakum dzunubakum, disepuro Pak Bu. Jangankan dosa itu, dosanya rohaniyah, hati menyekutukan Allah dengan sesuatu, itu pun alhamdulillah. Nek mau jenengan ngikuti Kanjeng, sing akeh iku ngikuti syariat tok thariqah hakikate enggak mau. Gitu?
Kebanyakan umat manusia, khususnya umat Islam seperti itu. Laku jasmani tok sing ditiru, tapi laku rohani, ingat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Anda tidak akan bisa melakukan sholat seperti apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu khashi'in, khusyuk, manakala Anda belum memegang sirul asrar. Ketika Anda berdiri, takbiratul ihram, lewat doa iftitah sudah disindir, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatoros. Sesungguhnya ku hadapkan wajah rohku kepada wajah Allah, yaitu lilladzi fatoros, zat yang menguasai jagat langit dan bumi. Allahu akbar. Singkat tahu wedhus mlebu, sapi mlebu. Lho nggih iki fakta. Ibu-ibu subuh masak nyun sewu untuk kanggo pake budal kerja. Mohon maaf iwak dendeng mari digoreng subuh duduk. Allahu akbar, Allahu akbar. Wis niki lali gak ditutup, repot jamaah. Allahu akbar. Meong. Jelas eling iwak den. Iya durung tak tutupi. Wah, panter wis. Allah ya Karim. Pertanyaan saya, kapan karakter ruhaniyah tabiat ini dan berhenti seperti itu? Sebab miturut surat Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238, wajib hukumi sholat iku khusyuk. Khusyuk iku bertemu Allah. Hafidhu al-sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Nek panas gak apa-apa, ngelumpuk kene ngrewel gak apa-apa. Ditumpuk-tumpuk mboten napa-napa. Kita tidak akan bisa sholat seperti Kanjeng Nabi khusyuk manakala kita belum makrifat pada Allah. Ingat, ada ayat yang sangat menakutkan. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa mata ruhnya itu masih buta pada Allah ketika saat di dunia, kemudian menjelang mati, maka di akhirat pun juga buta. Naudzubillahi min. Untung sampai niku diayahi Mbah Yai nanggone thariqah lan dididik ngelmu hakikate. Estu Bu. Sampeyan lihat di luar kono. Rawame urusan donya sing dibahas. Apa maneh politikus iku? Apa, Bu? Politikus. Kowe geran partai saiki, royok-royokan apa maneh mau masa 2004 nih, 2024 masa kampanye, masa pilihan. Wah, kowe geran golek masa. Engko nek wis dadi ditinggal amen. Iya, ya iku nasib kita, Pak. Nek ana montor mogok kita dikongkon nyurung, nek wis mlaku gak mungkin sampe dikongkon numpak. Tinggal dadah. Wis ngeten. Wis gak usah. Nek menurut kula mempertimbangkan sisa umur kita tinggal berapa tidak tahu. Wis ayo sibuk ae untuk berzikir bertemu Allah, sebab kematian iku gak tekone sak wayah. Wis iku ae disibukno sambil masak hatine zikir. Sapa ya sing dadekno iso ulek-ulek iki? Mesti ati sampean iku mangerasa nang Allah. Takbiratul ihram wis rasakno sing ngedekno awakmu sapa. Allah itu ada di dalam dan di luar dirimu, itulah yang bisa menjadikan kau berdiri rukuk sujud lungguh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika berdiri, jadikanlah berdirimu ingat pada Allah. Maksudnya ingat, sadar hati ini dengan bentuk merasakan, meyakini yang mendirikan kita adalah Allah.
merukukkan, mensujudkan, mendudukkan, membaringkan, itu semuanya Allah. Sibukkan hatimu untuk bicara itu daripada ngomong masalah bisa.